Susi, ART Ferdi Sambo hadir sebagai saksi dalam perkara Baradae melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam momen itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mencecar wanita yang bekerja di rumah Ferdi Sambo tersebut pada Senin 31 Oktober 2022. Susi merupakan asisten rumah tangga atau ART keluarga Ferdi Sambo yang melayani Putri Chandrawati saat berada di Magelang, Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Pada persidangan itu, JPU meminta kesaksian Susi Ihwal Joshua yang mencoba mengangkat Putri Chandrawati yang sedang sakit di sofa rumah singgah Ferdi Sambo di Magelang pada 7 Juli 2022. Jaksa bertanya apakah Susi melihat langsung saat Joshua hendak mengangkat istri Ferdi Sambo. Apakah hanya kamu pikirkan? Apakah kamu pernah mendengar cerita mengangkat itu? Kata JPU. Susi menuturkan dirinya sempat bersama Putri di sofa di lantai bawah rumah. ART itu diminta memasak air untuk membuat wedang jahe di dapur. Namun Susi yang sedang berada di dapur mengaku melihat Joshua di dekat Putri. Saya di dapur, Joshua sudah di samping ibu, jawab Susi. Dan Susi mengaku melihat langsung Joshua sempat mencoba mengangkat Putri Chandrawati yang sedang sakit. Ia melihat langsung, kata Susi. JPU pun penasaran karena menganggap kesaksian Susi begitu janggal. Bagaimana kamu bisa mengatakan Joshua mau mengangkat sementara kamu tidak melihat? Apakah itu hanya yang di pikiranmu saja? Kata JPU. Saya melihat, jawab Susi. Jawaban Susi pun membuat JPU mencecarnya dengan pertanyaan lain. Menurut JPU, orang yang sedang memanaskan air tentu pandangannya mengarah ke kompor. Namun Susi mengatakan posisinya menghadap ke arah Putri Chandrawati dan Joshua yang berada di sofa. Saya menghadap ibu, jawab Susi. Oleh karena itulah JPU menanyakan keterangan di berita acara pemeriksaan atau BAP soal Susi yang melihat Kuat Ma'ruf melarang Joshua mengangkat Putri. Susi juga mengungkapkan posisi Putri Chandrawati bukan tergeletak seperti yang disebutkan dalam nota keberatan dakwaan. Susi menyebut Putri terduduk bersandar di depan pintu kamar mandi saat peristiwa dugaan kekerasan seksual di Magelang terjadi. Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer di Pengadilan Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022, Majelis Hakim meminta agar Susi mempraktikkan posisi Putri Chandrawati. Susi diminta menggambarkan posisi tidur di persidangan. Susi menyebut Putri duduk bersandar di depan pintu kamar mandi saat dia datang ke kamar Putri. Susi kemudian bersandar ke meja jaksa JPU untuk memperlihatkan posisi Putri yang duduk bersandar sambil posisi berselonjor. Susi kemudian menyebut dirinya kaget dan memeluk Putri Chandrawati yang sedang selonjoran. Majelis Hakim mempertanyakan keterangan Susi karena dinilai janggal. Dalam BAP, Susi menyebut kondisi tergeletak di depan kamar mandi dan kondisi badannya yang menggigil. Saat ditanya itu, Susi mengatakan sempat menanyakan Putri kenapa selonjoran di depan kamar mandi. Susi juga mengatakan dia sempat memegang bagian tangan dan kaki Putri dan terasa dingin. Dalam persidangan ini, Baradae Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, kata jaksa saat membacakan dakwaan Eliezer di PN Jakarta Selatan pada Selasa 18 Oktober lalu. Dalam dakwaan disebutkan Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kadif Propam kala itu Ferdi Sambo, dan peristiwa pembunuhan Joshua disebut terjadi akibat cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Joshua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Joshua yang melibatkan Richard, Ricky, dan juga Kuat. Dan akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dan atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsadir pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara.